Mari sekarang saya akan lebih dahulu mengingatkan saudara, kemarin kita belajar bahwa ada kebangkitan. Nah, saya mau menjelaskan supaya saudara mengerti. Kebangkitan itu ada dua. Kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Jadi saudara harus mengerti, kebangkitan pertama itu dikhususkan untuk para nabi, imam, hamba-hamba Allah, rasul-rasul, dan orang-orang kudus Tuhan yang hidupnya suci dan saleh. Jadi saudara, mereka semua hari ini saudara harus mengerti, mereka ada di, yaitu namanya Firdaus, atau sebuah tempat penantian. Karena surga, saudara, rumah atau hadirat Allah yang saat ini ada di atas karena Tuhan Yesus naik, saudara, itu hanya ditempati. Kalau saudara baca surat Wahyu, di sana hanya Bapa, Putra, Roh Kudus, dan makhluk surgawi. Tidak ada orang-orang yang meninggal hari ini ada di surga, tidak ada. Kalau sampai ada di surga, ini sudah kiamat. Saudara, surga belum dibuka secara, artinya secara physically, ya. Neraka belum dibuka. Sampai hari ini neraka masih tertutup. Orang-orang jahat itu mereka ditaruh di tempat namanya Hades, atau sebetulnya yaitu tempat penantian bagi orang jahat, penipu, pembunuh, pezina, semua dikumpulin. Dan yang mati, orang-orang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang hidupnya suci, orang-orang yang takut Tuhan, semua dikumpulin. Para nabinya, rasulnya, hamba Tuhan, orang-orang pelayan, pendeta, gembala, semua dikumpulin, saudara. Jadi saudara harus mengerti, nah nanti yang dibangkitkan pertama itu mereka. Nah, kematian itu ada dua juga, yaitu kematian satu kali atau kematian pertama, dan ada kematian kedua. Saudara, semua orang yang hidup di dunia pasti akan mengalami kematian pertama, kecuali orang-orang yang terangkat nanti. Waktu kedatangan Tuhan Yesus, dia tidak mengalami kematian. Semua orang mengalami kematian satu kali pasti, tapi ada kematian kedua. Kematian kedua itu neraka. Jadi kematian ada dua. Yang pertama itu kematian secara jasmani, kemudian yang kedua kematian neraka. Para imam-imam, saudara dan saya, hanya memiliki satu kali kematian jika Tuhan belum datang. Ya. Tetapi orang di luar sana, dunia, mereka memiliki dua kali kematian. Kematian fisik dan kematian neraka. Bersyukur saudara, kita memiliki satu kali kematian dan kita memiliki kebangkitan yang pertama. So pasti, asal saudara tekun dan setia dalam keimaman. Saya sudah berpesan, jangan lalaikan keimaman saudara. Karena kebangkitan pertama bersyarat. Saudara harus mengerti, ya, supaya saudara tidak tertipu dengan ajaran-ajaran yang bohong. Dan pengangkatan itu hanya satu kali. Pengangkatan hanya satu kali. Ketika Tuhan Yesus datang dan yang diangkat itu adalah iman. Amin. Ya. Nah,
Saudara, halaman 67 kemarin saya sudah jelaskan tentang keterangan gambar, ya. Saya sudah jelaskan gambar ini dan saya berharap saudara bisa menggambar, ya. Ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan rohani ini: nubuat, dan telah genap, dan baru. Baru itulah kerajaan Allah dan Kristus. Dan kita nanti masuk ke sana semua. Hari ini saudara, kita semua sudah mengalami kerajaan Allah di dalam diri kita. Jangan sampai kita tertolak dan masuk neraka penghakiman kebinasaan. Itu yang ada di bawah gambarnya. Nah, dalam perjanjian lama, Allah memakai para nabi untuk bernubuat tentang terbangunnya rumah kediaman Allah yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Hal ini telah digenapi oleh Tuhan Yesus ketika ia mati dan bangkit, sehingga ia dapat melahirkan kerajaan imam yang akan melayani di rumah rohani, yaitu gereja Tuhan pada masa ini. Saudara, begitu luar biasanya ya saudara, untuk membangun rumah rohani, membangun bait Allah, saudara dan saya, diperlukan perjalanan yang begitu rumit, saudara. Maka itu panjang sabar Allah kita, penuh kemurahan, penuh kesetiaan, penuh kebaikan, saudara. Berabad-abad, lihat toh saudara, 4.000 tahun, saudara. Wow. Untuk menggenapkan hidup kita ini, saudara. Maka itu kita perlu bersyukur. Rancangannya tak terselami. Untung saudara dan saya itu tidak hidup pada zaman Musa. Untung saudara itu tidak hidup pada zaman nabi-nabi. Dan untung saudara juga bukan orang Israel. Coba saudara bayangkan, andai kata saudara hidup 6.000 tahun yang lalu atau 4.000 tahun yang lalu, bayangkan saudara, bisakah kita lolos saudara? Mungkin kita ini termasuk orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus. Mungkin kita ini adalah orang-orang yang memberontak seperti Korah. Mungkin kita ini seperti pengikut Nabi Baal. Mungkin kita ini juga tegar tengkuk. Aduh, bersyukur saudara, bersyukurlah. Maka itu saudara, jangan engkau dilupakan oleh setan. Anda pusing selalu dengan ekonomi, pusing selalu dengan yang duniawi. Saudara bekerjalah. Itu sudah menjadi tanggung jawab manusia. Saudara disuruh ngatur hidup saudara, terserah saudara. Anda mau makan singkong, boleh. Anda mau makan pecel, boleh. Bahkan Anda makannya sekali sehari, monggo. Udah nggak perlu diributkan. Anda mau pakai pakaian kaos, boleh. Anda mau pakai pakaian harganya 50.000, monggo. Anda mau pakai harga yang 500.000, silakan. Itu semua adalah hasil buat tanganmu, terserah. Mari kita memikirkan yang rohani, berkat-berkat ilahi. Asal ada makanan, pakaian cukup, sehingga kita bisa beribadah. Anda mau pakai mobil, silakan kalau punya uang. Anda mau beli HP, silakan. Anda mau sekolah di tempat yang hebat, silakan. Tapi ingat saudara, bersyukurlah, karena engkau menjadi tujuan dari rencana Allah. Siapa lagi toh saudara yang menjadi bait Allah kalau tidak manusia? Apa hewan jadi bait Allah? Tidak, manusia. Dan manusia itu saudara dan saya. Dan tidak ada semua manusia itu bisa jadi bait Allah. Bersyukur kita ini jadi kediaman rumah Allah. Karena Kristus pelihara saudara. Dan saudara diangkat jadi imam. Maka itu Yesaya 43 berkata bahwa sungguh berharga hidup kita.
sungguh mulia. Coba renungkan. Jangan protes, jangan ngomel, jangan masih kurang ini, kurang itu. Jangan tidak puas. Di mana sih kepuasan kita, saudara? Di mana kepuasan kita? Kepuasan kita menjadi rumah Allah itu udah cukup. Semuanya itu hanya kembangan. Semuanya itu hanya variasi. Saudara, jangan saudara ditipu dengan variasi. Ingat, saya sudah mengingatkan terus. Jangan ditipu dengan variasi. Saudara, kalau dalam jual beli mobil ya, saudara. Orang kalau jual mobil, variasinya itu tidak dihitung. Pasaran mobil merek A, ya sudah pasarannya 100 juta. Mau ada variasi atau tidak, itu nggak ada hitungannya. Variasi hidupmu itu nggak dihitung. Gelarmu nggak dihitung. Depositomu nggak dihitung. Kejuaraanmu tidak terhitung. Kehebatanmu tidak terhitung sama Tuhan. Sebab Tuhan itu membeli engkau bukan membeli variasi. Tuhan Yesus membeli engkau, itu tubuhmu. Dia tidak membeli variasi. Saudara, maka itu jangan ngoyo dengan variasi. Sudah cukup, secukupnya. Jangan sampai saudara gara-gara variasi, menambah variasi hidup itu loh. Itu fata morgana. Anda ditipu gak bisa doa pagi. Ya Tuhan Yesus ampuni. Gara-gara variasi. Yang dimana Tuhan Yesus tidak menilai. Ngapain kita lakukan? Kalau saudara bukan variasi, saudara kerja sungguh-sungguh sebagai kebutuhan untuk memperlengkapi saudara pelayanan, untuk saudara beribadah, untuk mengisi perut saudara karena saudara tidak boleh lapar, anak saudara, keluarga, menantu. Cukup pakaian supaya membuat kita hangat. Sudah, jangan terlalu sibuk dengan variasi. Percuma cari gelar, percuma kalau itu tidak dibarengi dengan keimaman. Kalau Anda keimamanmu ini berjalan bagus dan saudara memiliki variasi itu juga tidak mengganggu keimaman, monggo. Kalau doa pagi terganggu, minggu terganggu, persekutuan terganggu, saudara jangan kejar itu. Itu sia-sia. Saya berpesan, saya mengingatkan. Katakan amin. Kedatangan Tuhan Yesus kali kedua dimulai dengan pengangkatan lebih dahulu para imamnya, dan ia akan menghakimi dunia bersama dengan para imamnya dan mempersiapkan langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru, yaitu kerajaan Allah dan Kristus. Mereka yang tidak terangkat akan menghadapi masa kesukaran besar, yaitu antikristus, dan jika mereka lolos akan selamat. Tapi jika mereka menjadi pengikut antikristus, maka penghakiman neraka menjadi bagian mereka. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka pemulihan segala sesuatu terjadi atas kemuliaan Allah diberikan kembali kepada manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Saat seorang percaya pada Tuhan Yesus, maka dosanya disucikan dan kemuliaan Allah turun atas hidupnya, sebagaimana doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Saudara dengar, pada mulanya kita semua hidup dalam kemuliaan. Saudara, rancangan Allah mengembalikan kemuliaannya kepada manusia. Dan kemuliaan itu ada di hadirat Allah. Dan untuk memasuki hadirat Allah, seorang harus membawa darah korban. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjadi pengantara kita, sehingga kita
dengan berani boleh masuk takhta kasih karunia Allah. Dan saudara hidup dalam kemuliaan. Di manakah kemuliaan itu, saudara? Apakah kemuliaan ada di variasi? Kemuliaan ada di kampus saudara? Apakah kemuliaan ada di bisnis saudara? Apakah kemuliaan Allah ada di kantor saudara? Di pekerjaan saudara? Tidak. Kemuliaan Allah ada di dalam saudara, yaitu hadirat Allah. Anda sebagai rumah Allah. Ingat. Makanya itu Tuhan harus senantiasa mengingatkan kita. Roh Kudus ditempatkan dalam diri kita. Mengingatkan setiap hari. Kemuliaan itu bukan di luar saudara. Kemuliaan itu di dalam saudara. Gelar saudara tidak memuliakan saudara. Walaupun oleh dunia, gelarmu, jabatanmu, kekayaanmu mendapat penilaian ukuran, tapi ukuran Allah tidak. 3 ukuran Allah, bait Allah, mesbah, dan orang yang beribadah. Saudara, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Jangan mengada-ngada. Dengar, saudara. Jangan mengada-ngada. Orang yang mengada-ngada menyulitkan dirinya sendiri. Kemuliaan itu disediakan sejak dahulu. Dan itulah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Kemuliaan. Dan saudara, engkau tidak akan pernah menemukan kemuliaan dimanapun. Kemuliaan hanya ada di rumah Allah. Maka itu, saudara, Allah memberikan putranya untuk memberikan kemuliaan yang di Taman Eden itu. Dan itu turun atas keluarga saudara. Tidakkah saudara rindu keluargamu penuh kemuliaan? Tidakkah saudara rindu keluargamu penuh kemuliaan? Yohanes 17 ayat 22-23, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saudara, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita kemuliaan. Kemuliaan ini yang dia berikan. Apa saudara kemuliaan? Anda menjadi bait Allah. Ingat. Saudara, kemuliaan itu masih bekerja sampai hari ini. Saya kasih tahu rahasia ya. Yang mengerti kemuliaan Allah dalam hidupmu. 1, Roh Kudus. Karena dia yang berikan. 2, setan. Saudara, setan tahu kemuliaan Allah. Sebab dia pernah tinggal di kemuliaan itu. Ingat. Setan tahu kemuliaan Allah. 2 pribadi ini yang cuman yang tahu. Manusia tertentu yang tahu. Tidak semua tahu. Karena itu berkenaan bagaimana saudara menyatakan kemuliaan. Jadi saudara harus catat, dengar. Kemuliaan Allah sebagai kodrat ilahi dalam hidup saudara. Itu hanya diketahui oleh roh Allah dan setan. Manusia dapat mengetahui kemuliaan yang ada pada saudara ketika saudara menyatakan kemuliaan itu. Anda bisa mengerti perbedaannya? Kalau yang divine nature itu sudah dari sononya, dan yang tahu setan dan Tuhan. Saudara, kita bisa tidak tahu. Maka itu saudara harus perlu firman yang membuat Anda tahu. Adam tahu saudara? Tidak tahu. Dia kaget waktu telanjang. Dia tidak tahu saudara.
Maka itu perlu kesadaran penuh bahwa Anda mengetahui bahwa Anda hidup dalam kemuliaan. Dan itu disadarkan melalui firman, dan Allah mengutus gembala, pengajar, mengajarkan tentang kemuliaan. Supaya saudara menyatakan kemuliaan, baru manusia yang lain melihat. Sebagaimana Potifar. Bapak Potifar itu dapat melihat kemuliaan Allah. Dia bukan orang Yahudi. Saudara, dia orang Mesir. Bagaimana mungkin dia bisa tahu dan dia berkata, Roh Tuhan ada padamu. Tuhan menyertai engkau Yusuf. Seluruh rumah ini kecuali istriku menjadi hakmu, di bawah otoritasmu, karena aku melihat kemuliaan. Kenapa? Karena Yusuf menyatakan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam kemuliaan. Saudara, imam itu memiliki kemuliaan. Jangan sampai saudara merobek kemuliaan Allah. Jangan saudara merusak kemuliaan Allah. Jangan saudara meninggalkan kemuliaan Allah. Jangan saudara mencuri kemuliaan Allah. Ada 3 yang kita harus lakukan sebagai imam. 1, jangan meninggalkan kemuliaan Allah. 2, jangan mencuri kemuliaan Allah. 3, jangan merusak kemuliaan Allah oleh karena kemurtatan kita, kelakuan, perkataan. Jangan saudara. Peliharalah kemuliaan Allah. Karena surat Korintus berkata bahwa engkau dibawa from glory to glory. Engkau dibawa oleh Roh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dengar saudara, hanya setan yang tahu engkau punya kemuliaan. Maka itu setan berusaha membuat saudara meninggalkan kemuliaan, membuat saudara mencuri kemuliaan. Hati-hati, mencuri kemuliaan itu kesombongan. Anda mencoba mencuri apa yang dikerjakan Allah. Anda berkata, oh saya berhasil ini karena saya. Kalau saya tidak pintar ya saya nggak mungkin berhasil. Oh pelayanan ini hebat karena saya. Ketika saudara melayani di atas mimbar, wah Anda mencuri kemuliaan Allah. Supaya orang lebih kesengsem dengan kita, dengan khotbah kita. Supaya orang lebih tertarik dengan nyanyian kita, penampilan kita. Hati-hati saudara. Hati-hati, engkau hamba. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Kalau engkau orang cantik, bersyukurlah menjadi orang cantik. Jangan curi kemuliaan Allah. Kalau engkau menjadi orang ganteng, bersyukurlah jadi orang ganteng. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Dengan kegantenganmu dan kecantikanmu. Berapa banyak hanya karena kecantikan dirimu orang merasa puas dengan kecantikannya. Saudara membandingkan dengan orang lain, aku lebih cantik. Berapa banyak Anda merobek kemuliaan Allah, merusak kemuliaan Allah. Aku lebih ganteng, lebih maskulin, tubuhku lebih atletis. Wah, saudara, Anda dikasih tubuh yang baik, Anda olahragawan, bersyukurlah. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Piala-pialamu, gelar-gelarmu itu bagus. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Jangan merusak kemuliaan Allah karena kesombonganmu. Saudara harus mengerti, saya bersama istri dan keluarga menjaga kemuliaan Allah. Arti menjaga artinya apa saudara? Anda mengizinkan kemuliaan Kristus yang ada di depan, saudara di belakang.
Dia meninggikan kita setinggi-tingginya, kita tetap turun serendah-rendahnya. Jangan sombong. Karena dalam 1 jam Allah dapat membersihkan. Jangan congkak. Dan dengar, catat. Jangan merendahkan kemuliaan Allah dengan sikap diri. Saya ulangi. Sebagai imam-imam, Anda harus mengerti. Anda hidup dalam kemuliaan. Jangan merendahkan kemuliaan Allah dengan sikap dirimu. Hati-hati. Ada banyak orang merendahkan kemuliaan Allah karena sikap diri. Saudara, orang yang hidup dalam kemuliaan Allah, maka dia menjaga hidupnya sebagai man of prayer. Dia tidak merendahkan diri. Orang yang suka merendahkan diri, orang yang suka mengeluh nasib, orang yang suka sengsarakan diri, supaya orang lain melihat dirinya sengsara, kamu menghina kemuliaan Allah. Jangan ada di antara saudara yang merendahkan diri dan meninggikan diri. Dua tidak boleh. Hiduplah apa adanya. Jalani kemuliaan yang Tuhan beri kepadamu sesuai dengan pertumbuhan imanmu, supaya kemuliaan itu semakin hari semakin besar. Tidak mempermalukan Tuhan, tidak merendahkan Tuhan dengan sikap-sikap mental pengemis. Jangan pernah merendahkan diri di hadapan manusia. Apapun keadaanmu, engkau imam, engkau punya kemuliaan, engkau punya wibawa ilahi. Jangan karena duit kamu merendahkan diri di keluargamu, merendahkan diri di saudaramu, merendahkan diri di temanmu, merendahkan diri di bosmu. Jangan. Dan jangan angkuh, biasa, rendah hati. Jangan rendah diri di hadapan manusia. Anda harus mengerti tentang hal ini. Sebab banyak imam-imam yang tidak menghargai kemuliaan Tuhan. Dan itu membuat Tuhan tidak berkenan. Yang mengerti katakan amin. Halaman 8. Kedatangan Tuhan Yesus kali kedua dimulai dengan pengangkatan lebih dahulu para imamnya, dan ia akan menghakimi dunia bersama dengan para imamnya dan mempersiapkan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, yaitu kerajaan Kristus. Mereka yang tidak terangkat akan menghadapi masa kesukaran besar. Jadi saudara harus mengerti, imam-imam tidak dihakimi. Kita menghakimi. Imam yang mana Pak yang tidak menghakimi? Imam yang benar-benar imam. Saudara, Anda benar-benar imam. Anda dalam man of prayer. Anda menjaga diri Anda, mengerti benar. Iman saudara berkata, aku imam. Dan Anda menjalankan keimaman dengan takut dan gentar. Maka saudara akan menghakimi dunia. Saudara tidak masuk dalam kesukaran besar. Dan kita semua akan terangkat. Nah, Yohanes 17 tadi, maaf saudara, 2 ayat 22-23, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Tuhan menghendaki supaya manusia sempurna dan menjadi satu dengan Dia, sesuai dengan kodrat ilahi manusia yang diciptakan sesuai dengan gambarnya.
Kesempurnaan manusia terjadi saat otoritas manusia sebagai kepala dipulihkan kembali melalui fungsi keimaman sebagaimana Tuhan Yesus yang adalah imam besar agung yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita sebagai imam-imam di bumi di dalam tabernakel surga yang telah dibangun oleh Tuhan Yesus. Dengar saudara, kemuliaan yang Tuhan Yesus beri sama seperti yang Tuhan Yesus miliki kemuliaan di dalam hadirat Allah. Dengar saudara, itu akan dinyatakan dalam hidupmu ketika saudara dipulihkan keimaman saudara. Kemuliaan itu selalu ada di kepala. Dengar saudara, kemuliaan itu ada di kepala. Makanya ketika pemulihan kepala, Anda berdiri sebagai imam, Anda berdiri sebagai kepala di tengah keluarga saudara, maka kemuliaan itu dinyatakan. Ingat, sekali lagi catat, kemuliaan itu di kepala. Makanya saudara mendapatkan mahkota nanti. Mahkota itu kemuliaan. Pulihnya keimaman saudara, kemuliaan akan dinyatakan. Ketika saudara menyikapi kebenaran dengan mempraktekannya dimanapun Anda berada, Anda kepala. Ketika Anda ada di istana negara, mungkin Anda di sana sedang bekerja. Ingat, dimanapun Anda berada, Anda kepala. Artinya apa? Saudara, segala sesuatu telah diletakkan oleh Allah di bawah kaki Kristus, dan saudara menjadi satu dengan Kristus, maka segala sesuatu yang di atas, di bawah bumi, kuasa apapun, di bawah kaki saudara. Karena saudara adalah head, kepala. Ingat, kemuliaan itu akan dinyatakan. Banyak orang Kristen punya kemuliaan. Banyak imam-imam punya kemuliaan. Yang tahu setan dan Roh Kudus. Tetapi dia sendiri, karena dia tidak pernah mengaminkan firman yang saya ajarkan, mendengar khotbah tiap hari, tiap Kamis, tiap Minggu, tidak pernah bertumbuh bersama dengan iman, bersama dengan firman yang dia dengar, maka orang ini tidak akan berdiri sebagai kepala. Saudara harus mengerti, sadar dimanapun kamu berada. Apakah kamu di sekolah, di kampus, apakah kamu mungkin kamu sedang sakit di rumah sakit. Ingat, kamu kepala atas rumah sakit itu. Mungkin saudara di hotel. Ingat, Anda kepala. Saudara, setan tuh tahu kalau saudara kepala. Dia bikin saudara jadi ekor, gitu loh. Anda mengerti maksud saya? Ada banyak orang tidak mau mempelajari firman. Saya sudah katakan baca Alkitab nggak dipelajari. Saya sudah katakan sungguh-sungguh hidup kudus nggak dilakukan. Jadi ekor. Anda mengerti sekarang ya maksud ayat berkata bahwa dalam surat Ulangan, kamu akan menjadi kepala dan kamu tidak akan menjadi ekor. Kamu akan selalu naik dan tidak pernah turun. Anda mengerti pagi hari ini sekarang? Itu berbicara keimaman. Meskipun saudara adalah seorang pembantu rumah tangga seperti Yusuf, Anda head, Anda kepala atas rumah itu. Makanya kalau ada orang Kristen bekerja di perusahaan, di tempat manapun yang notabene bukan orang Kristen, kemuliaan Allah akan engkau nyatakan ketika engkau secara iman
berdiri sebagai kepala atas perusahaan itu. Saudara dengar, Ulangan 28 ayat 13. Anda mengerti sekarang? Berapa banyak orang mau menyatakan kemuliaan? Sampai orang lain melihat. Saudara, kalau engkau punya iman, engkau mengambil kairos Tuhan dalam hidupmu, bahwa engkau adalah head, engkau kepala atas keluargamu, atas kotamu, atas bangsamu, atas kampusmu, perusahaan, atas sekolah, atas perhotelan, restoran, semua. Saudara, mungkin engkau bukan pemilik hotel. Biasanya saya sama istri, setiap kali kita masuk hotel, saya berdiri sebagai kepala. Saudara, secara jasmani, CEO-nya pemilik hotel. Secara rohani, saya pemiliknya. Oh, hari itu saudara, di kamar nomor ini, itulah anak-anak raja. Malaikat berjaga-jaga di sekitar hotel saya. Ada malaikat Mikael di sana dan tentara-tentara surga. Saudara, tempat saya disterilkan dan saya adalah imam-imam. Oh, dahsyat saudara. Apa yang ku ikat di bumi terikat di surga, apa yang ku lepas di bumi terlepas di surga. Tapi saya tidak boleh sombong. Ingat, saya tidak boleh sombong. Saya tidak boleh merendahkan diri juga di hadapan manusia, tapi saya berdiri dalam kemuliaan. Maka itu saya percaya, olehku hotel itu diberkati, kerajaan kegelapan minggat semua. Apakah Anda mengerti sekarang? Dapatkah Anda hidup sebagai man of prayer? Maka itu doakan, nanti saya akan menyampaikan, mungkin Kamis saja saya lanjutkan, Kamis besok, tentang the power of prayer. Anda harus mengerti prinsip-prinsip ini. Jika tidak, orang tidak akan melihat kemuliaan Allah. Dan iblis mencoba menggagalkan saudara, karena saudara tidak mau baca Alkitab, Anda tidak mau dengar khotbah, Anda tidak mau sungguh-sungguh dalam keimaman. Maka yang terjadi apa? Sampai mati pun gak ngerti tentang kemuliaan, tidak ngerti tentang urapan, tidak ngerti apa sih yang dimaksud kepala bukan ekor. Saudara catat, jangan-jangan masuk ujian, kalau nanti di ujian keimaman ditulis apa yang dimaksud imam itu sebagai kepala dan bukan ekor, Anda harus bisa menjelaskan. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesempurnaan manusia itu bukan pada variasinya. Harta, gono, gini, jabatan, gelar. No, kesempurnaan manusia ketika pulihnya kepala. Keimaman. Seorang suami menjadi sempurna ketika dia pulih sebagai imam, kepala. Pengantara antara bumi dan surga, antara keluarganya dan Allahnya. Katakan amin. God bless you all.